kami harus membuat perubahan. Nah, oke. Nah, jadi apa yang dilakukan di SIAP yaitu verifikasi SKP dan pengembangan surat keterangan keanggotaan. Stop, Mbak Win. Nah, untuk verifikasi SKP, maka kami menghimbau kepada seluruh anggota untuk memasukkan SKP yang ada di apa namanya di dalam yang dimiliki. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan P2AB sebenarnya itu relatif lebih mudah karena hampir semuanya sudah tervalidasi atau mengikuti tindakan oleh PPIAI. Nah, anggota bisa melakukan validasi SKP dengan klik validasi SKP, ya, dengan mengklik validasi SKP yang ada di laman di laman kompetensi. Di laman kompetensi, di mana di sini Bapak Ibu yang kuning adalah sertifikat kompetensi, maka di situ akan muncul yaitu validasi SKP dan ajukan sertifikasi. Nah, klik validasi SKP. Nah, pada saat mengklik validasi SKP, maka screening sama seperti biasa, ya. Jadi akan dilakukan screening terhadap aktivasi, screening terhadap registrasi, baru screening terhadap pemulihan perolehan SKP. Jadi jadi pertama adalah memasukkan SKP, kemudian klik validasi SKP, maka di sini akan muncul screening aktivasi, kemudian screening registrasi, kemudian screening perolehan SKP, kemudian dilihat previewnya perolehan SKP, baru dimintakan permohonan ke PC. Ya, dan PC melakukan menerima permohonan, kemudian verifikasi SKP, kemudian deposit SKP, dan akhirnya selesai. Nah, begitu sudah selesai, maka pada saat lapor SKP ke skp.kemkes.go.id itu akan terlaporkan jumlah SKP-nya. Karena di API kami itu dibuat secara rinci. SKP prakteknya berapa, kemudian pelajaran berapa, pengabdiannya berapa, dan seterusnya. Oke, sehingga kami menghimbau yang pertama adalah wajib melakukan pemutakhiran data pribadi dan data SKP, karena data-data ini akan nantinya digunakan untuk proses berikutnya. Jadi tadi screening datanya apa saja, ada screening layanan dan registrasi. Kemudian sama ini tadi hanya dengan kalimat bahwa anggota mengajukan verifikasi SKP diteruskan kepada pengurus cabang. Cabang menerima permohonan SKP, verifikasi SKP, dan pengurus cabang melakukan verifikasi pelaporan SKP. Nah, Bapak Ibu, ini yang di sini pada saat akan mendapatkan jumlah pencarian data SKP yang di skp.kemkes.go.id, maka kita bisa memasukkan dengan memilih profesi, kemudian memilih nomor induk kependudukan. Nah, ini contoh ini saya punya, sudah di capture ini slide lama, tapi hari ini saya sudah bisa meng-capture lagi. Lanjut, Winda. Untuk materinya nanti akan dikirimkan dalam bentuk PDF dari nanti akan saya kirim ke Pak Winda untuk dilanjutkan ke Bapak Ibu. Ini adalah pemenuhan SKP yang sebenarnya sekarang ini berlaku di kita. Nah, kalau untuk SKK itu adanya di pekerjaan. Ada di pekerjaan, ya, di sini ada SKK, ada ajukan bebas praktek, ada pembaharuan rekomendasi. Jadi kita gunakan menu dari SKK ini, ya. Menu SKK ini digunakan untuk siapa? Untuk teman-teman yang akan membuat SIPA sebagai surat pengantar portofolio keanggotaan dari yang bersangkutan. Kemudian ini surat keterangan keanggotaan, isinya apa saja? Nah, ini surat keterangan keanggotaan ini adalah proses yang dirancang untuk memastikan keabsahan dan keakuratan pelaporan SKP oleh pengurus
yang diajukan melalui aplikasi Siap ya untuk memenuhi kecukupan SKP sebenarnya dalam melakukan pembuatan perpanjangan surat izin praktek. Tetapi karena sistemnya di SKP Kemkes itu sekarang ini Oke, sekarang kita lanjut. sekarang itu di sistem SKP Kemkes itu siapapun yang mempunyai SKP itu bisa lapor ya. Jadi ini nanti berapapun SKP yang anggota dapatkan itu bisa dilaporkan. Jadi ini adalah prosesnya ya Bapak Ibu, screening system yang pastinya dilakukan apabila anggota memohon SKK ya, ada aktivasi layanan, kemudian screening registrasi dan juga kepemilikan SIPA. Kemudian di sini ada preview dokumen, setelah lengkapi datanya ada preview dokumen, kemudian nanti akan muncul dan akan diberikan ke PD nanti untuk permohonan surat keterangannya. Nah, screeningnya ini yang dilakukan, jadi meskipun nanti tidak mempunyai SIPA, tapi tetap kita akan memberikan SKK ya, karena bisa jadi misalnya yang akan membuat SIPA pertama gitu kan, itu akan muncul SKK-nya. Nah, ini kalau permohonan SIPA pertama, jadi hampir semua mau SIPA pertama, mau SIPA kedua, mau SIPA ketiga, ini akan kita keluarkan di SKK-nya. Ya, jadi untuk perpanjangan SIPA pertama, maka screening masa berlaku SIPA kurang dari 3 bulan. Jadi kalau misalnya belum sampai masa SIPA-nya berakhir, mohon untuk tidak minimal 3 bulan lah sebelum berakhir, silahkan lakukan klik SKK. Ini pembuatan SIPA kedua dan ketiga, ya. Jadi apabila ditemukan kurang dari 3 SIPA aktif, maka permohonan dapat dilanjutkan. Kita tetap tetap akan memberikan batasan bahwa anggota hanya bisa 3 SIPA ya di sini ya. Kemudian anggota menginputkan nama fasilitas, jadwal operasional, dan jadwal praktek serta alamat fasilitas untuk fasilitas yang akan digunakan tempat praktek. Karena ini akan muncul di dalam suratnya nanti ya. Anggota akan review untuk 4 hal ini, surat keterangan keanggotaan, riwayat praktek, perolehan SKP, status etik. Oleh karena itu, anggota wajib mengupdate, memutakhirkan data-data yang ada. Ini kemudian setelah memastikan kesesuaian dokumen, dapat mengajukan surat permohonan keterangan keanggotaan, kemudian ke pengurus cabang menerima permohonan surat keterangan keanggotaan dari anggota, pengurus cabang melakukan verifikasi pelaporan SKP, SKP-nya itu agak sedikit berbeda yang tadi akan semua orang bisa, kalau yang ini yang akan membuat SIPA saja SKK. Kemudian pengurus cabang menerbitkan dokumen surat keterangan keanggotaan, kemudian anggota dapat langsung mencetak surat keterangan keanggotaan. Jadi tidak perlu bertemu dengan pengurus. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh surat keterangan keanggotaan ya yang diagregasi dari data-data yang ada di Siap ya. Jadi kita akan peroleh, akan kita berikan adalah seperti ini, ada daminya. Lanjut, Mbak Winda. Ini riwayat praktek dengan jadwal praktek dan sebagainya. Lanjut. Kemudian ini perolehan SKP dan lanjut. Ini yang lampiran status etik. Ya, lanjut. Nah, ini setelah semuanya selesai tadi ya, jadi nanti anggota bisa langsung menerima di akun masing-masing, dan ini yang sebenarnya nanti akan masuk ke ke platform SKP sebenarnya. Tetapi saat ini kalau dikatakan sebenarnya kami ingin membuat satu batasan ya, di lapor SKP itu misalnya yang tidak punya SIPA itu ya tidak akan muncul karena tidak akan ada SKP prakteknya ya. Kemudian yang tidak atau yang belum cukup itu juga tidak akan muncul gitu ya.
Tetapi permohonan dari Kementerian kalau melihat surat edaran, siapapun yang mempunyai SKP maka itu harus